Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya Allah kembali mempertemukan kita. Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita belajar menuntut ilmu, untuk sama-sama kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan membahas syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, pada para keluarga beliau dan kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada seluruh peserta Zoom dan seluruh yang menyaksikan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, insyaallah taala berkat taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada malam hari ini pembahasan dari kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, yang alhamdulillah telah kita mulai ya beberapa bulan yang lalu dan sempat terhenti, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan Ad-Darsul Ashir atau pelajaran yang ke-10, Sunanus Shalah, yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Setelah sebelumnya alhamdulillah penulis rahimahullah taala telah membawakan pembahasan-pembahasan yang sangat penting sebagaimana judul dari buku ini atau kitab ini, yaitu Ad-Durusul Muhimmah, itu pelajaran-pelajaran yang penting li'ammatil ummah, untuk segenap umat. Ya, setelah beliau membawakan tentang tauhid, tentang iman, tentang Islam, lalu beliau membawakan pembahasan tentang ibadah yang paling besar setelah tauhid, itu sholat. Dan telah kita bahas tentang ibadah sholat, tentang keutamaannya, tentang keagungannya dan kedudukannya dalam Islam, yang mana dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan tentang pentingnya sholat. Ya, betapa banyak dalam ayat dalam Al-Quran yang isinya tentang wa'aqimus sholat. Ya, dirikanlah sholat. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT berfirman, hafidhu ala salawat. Ya, jagalah oleh kalian sholat. Yaitu sholat-sholat ya, terutama yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah SWT ayat yang lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Dan begitu banyak ayat-ayat yang Allah bawakan tentang keutamaan sholat. Bahwasanya sholat ini tidak bisa kita remehkan. Sholat ini tidak boleh kita sia-siakan. Bahkan ada ancaman, ada hukuman yang Allah SWT dan Rasulnya ancam dengan ancaman tersebut bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Kata Allah SWT, fawailul lil musallin. Celakalah. Wail itu berarti kecelakaan, atau dalam tafsiran yang lain, ia adalah lembah di Jahannam, di neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Itu orang yang melalaikan sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu mereka yang melalaikan sholat-sholat mereka. Ya, dengan tidak diperhatikan sholatnya, dengan mengakhirkan waktunya, dan bentuk penyia-nyiaan dan bentuk kelalaian terhadap sholat yang lainnya. Maka insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yang juga tidak kalah penting dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, apa saja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam sholat kita yang sifatnya tidak wajib, yang sifatnya sunnah, yang sifatnya bagi orang yang mengerjakan maka mendapatkan pahala, bagi yang tidak mengerjakan maka dia tidak dikenakan dosa. Ini yang dimaksud dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Maka kita akan bacakan dari kitab yang ditulis oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, oleh penulis yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Lalu insya Allah langsung kita akan syarah ya, dan kita akan jelaskan. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, penulis
rahimahullah taala berkata, ad-darsul ashir, yaitu pelajaran yang ke-10, sunanis shalah, tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Selama ini mungkin kita ada yang baru pertama kali dengar, atau mungkin selama ini kita sudah mempraktekannya, melakukannya, tapi kita tidak tahu ini hukumnya sunnah atau wajib. Maka sebelum itu, kita perlu juga mengingat, perlu untuk kita camkan dan kita ingat bahwasanya meskipun di sini judulnya adalah sunnah salat, sunnah-sunnah di dalam salat. Yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya sunnah di sini maksudnya adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, dan kalau kita tidak kerjakan kita tidak mendapatkan dosa. Ini arti dari sunnah yang dimaksud oleh penulis. Ya, artinya apa? Di dalam sholat ada hal-hal yang kalau kita tinggalkan, sholat kita bisa menjadi tidak sah. Yang pernah kita bahas itu rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat, kita tahu bosnya kalau kita tidak mengerjakan rukun-rukun sholat, maka sholat kita tidak sah sampai kita mendatangkan rukun sholat tersebut. Contoh rukun sholat apa? Al-Fatihah. Bagi orang yang sholat lalu dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah sampai dia membaca surat Al-Fatihah. Lalu ada yang namanya wajib-wajib dalam sholat. Hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Yang mana wajib dalam sholat ini kalau tidak dikerjakan, ya, maka dia dianjurkan, disunahkan untuk mendatangkan sujud sahwi. Ya, sujud yang dilakukan sebelum salam, ya, atau di apa dalam riwayat yang lain setelah salam. Nah, ini wajib-wajib dalam sholat. Ya, bagaimana kalau wajib dalam sholat ini tidak kita kerjakan, maka kita dianjurkan, ya disyariatkan untuk mendatangkan sujud sahwi. Ini tentang wajib-wajib sholat. Adapun selain itu semua, selain yang kita sebutkan dari rukun-rukun sholat, ya rukun-rukun sholat diantaranya apa? Berdiri ketika sholat, lalu membaca surat Al-Fatihah, ya, lalu ruku, sujud. Ini semua rukun-rukun sholat yang wajib untuk kita kerjakan. Dan kalau kita tidak kerjakan, sholat kita tidak sah. Lalu ada wajib-wajib dalam sholat. Ya, wajib-wajib dalam sholat itu yang tadi kita sebutkan. Contohnya apa? Misal perkataan Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku. Ini hukumnya wajib, wajib dalam sholat. Kalau kita tidak kerjakan, kalau kita misalnya kita tinggalkan, maka kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, melakukan sujud sahwi. Adapun yang selain yang disebutkan kemarin, yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Kalau tidak kita kerjakan, maka kita tidak diwajibkan apa-apa. Maka kita tidak wajib untuk mendatangkan, baik itu mendatangkan perbuatan tersebut, atau kita tidak wajib untuk, tidak disyaratkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini yang dimaksud dengan sunnah-sunnah dalam sholat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lalu sebelum itu, perlu kita ingat, walaupun di sini judulnya sunnah, yang tadi kita katakan, kalau nggak kita kerjakan, kita nggak dapat dosa. Tapi bukan berarti ini untuk kita remehkan. Karena sebagian, semoga Allah berikan taufik, ada yang menganggap, oh ini kan sunnah. Tidak mengapa tidak kita kerjakan. Bukan seperti itu. Justru, kita harus membesarkan dan mengagungkan sunnah Nabi SAW. Mengagungkan seluruh syariat yang datang dari Nabi SAW. Walaupun hukumnya sunnah. Walaupun hukumnya tidak wajib. Walaupun kalau kita tidak kerjakan, kita tidak berdosa. Namun poinnya bukan itu. Tapi bagaimana pengagungan kita terhadap sunnah. Bagaimana pengagungan kita terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Betul, kita tidak berdosa kalau kita tidak mengerjakannya. Tapi tidak boleh ada sifat meremehkan dalam hati kita. Nggak boleh kita katakan, ketika kita diingatkan tentang sunnah Nabi SAW, kita lalu mengatakan, kan ini sunnah. Kan ini tidak wajib. Bukan seperti itu seorang muslim. Ya, seorang muslim yang diberikan keimanan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengagungkan seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulu para sahabat, bagaimana dibawakan oleh para ulama, tidak ada di antara mereka yang mengatakan ketika turun syariat, ketika datang kepada mereka suatu perintah, ketika datang kepada mereka suatu larangan, tidak ada di antara mereka yang memprotes atau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ini wajib atau sunnah? Nggak ada. Ketika datang suatu larangan, nggak ada di antara mereka yang mengatakan, wahai Nabi, ini
haram atau makruh. Sehingga kalau masih makruh, saya masih mau melakukannya. Atau ini wajib atau sunnah. Kalau sunnah, ya udah saya bisa nggak mengerjakannya. Enggak. Para sahabat tidak seperti itu. Jadi apa para sahabat? Ketika datang suatu perintah dari Allah SWT dan Rasulnya, langsung mereka kerjakan saat itu juga. Langsung mereka kerjakan di saat itu juga. Tidak peduli apakah ini hukumnya sunnah ataukah wajib. Maka begitulah seorang muslim. Begitulah seorang yang ada iman dalam hatinya. Dia tidak melihat ya apakah ini wajib atau sunnah. Tapi yang dia lihat adalah dari mana datangnya perintah ini. Ketika ini datang dari Allah dan Rasul, maka mereka kerjakan. Maka mereka kerjakan. Ya, begitulah sifat seorang yang beriman. Ya, seorang yang memiliki dan mengagungkan Allah dan Rasulnya dalam hatinya. Ya, gitu pula dalam sholat kita. Ada hal dan sifatnya sunnah, maka kalau bisa, kalau Allah berikan kemampuan kepada kita, kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Kita lakukan. Selama ini perintah Allah dan Rasulnya, maka kita kerjakan. Ya, tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu, maka ketika meninggalkannya, ini tidak berdosa. Ini terkait dengan pembahasan tentang sunnah. Ya. Jadi kita ingatkan bahwa sunnah di sini adalah hal yang tidak wajib. Sesuatu yang kalau kita tidak kerjakan, tidak mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa atau tidak harus kita melakukan hal-hal yang diwajibkan ketika kita lupa melakukannya. Nah, dan sunnah-sunnah dalam salat ini, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah qauliyah itu sunnah-sunnah yang berupa perkataan di dalam salat. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah-sunnah berupa perbuatan. Ya tadi, ada yang berupa perkataan dalam salat kita yang sifatnya sunnah. Nanti kita sebutkan contohnya, ada yang berupa perbuatan. Sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk melakukannya dalam salat. Apa saja hal itu nanti kita akan sebutkan insya Allah. Nah, itu terkait dengan pembagian sunnah-sunnah dalam salat. Jadi nanti akan kita sebutkan sunnah-sunnah yang sifatnya adalah perkataan. Contohnya adalah istiftah, doa istiftah. Ini merupakan sunnah. Ada yang berupa perbuatan. Contohnya adalah mengangkat tangan ketika sholat. Nanti akan kita jelaskan satu persatu insya Allah. Insya Allah ta'ala. Nah, lalu kata beliau, ya, di sini beliau mengatakan sunnah salat. Yang pertama adalah al-istiftah. Yang beliau bawakan adalah al-istiftah. Yang mana al-istiftah ini yang berarti membaca doa istiftah. Membaca doa al-istiftah atau yang kalau di bahasa kita adalah pembuka istiftah. Ya, ini adalah sunnah yang pertama, yang ini merupakan sunnah yang berupa perkataan. Doa istiftah ini hukumnya sunnah. Ya, artinya tidak wajib dikerjakan atau ketika seorang lupa maka dia tidak berdosa dan tidak wajib melakukan hal apapun. Ya, maka doa istiftah ini adalah doa yang sangat penting dalam sholat. Yang ia merupakan pembuka sholat kita. Ya, yang ia merupakan pembuka bagi sholat kita. Yang mana datang banyak hadis dari Nabi SAW terkait bagaimana kita membaca doa istiftah. Apa yang kita baca ketika kita membuka sholat kita. Ya. Dan hadis-hadis yang datang sangat banyak. Di antaranya, ya, di antaranya adalah doa yang datang dari Nabi SAW yang ketika itu Nabi SAW sedang sholat. Lalu sholatnya diperhatikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka tatkala Abu Hurairah memperhatikan sholat Nabi SAW, ketika sholat Nabi setelah takbir itu Nabi berhenti sejenak, tidak langsung membaca surat Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah pun penasaran. Sebenarnya Nabi ini baca apa sih? Akhirnya Abu Hurairah pun memendalikan diri untuk bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku lihat engkau ada jeda antara takbir dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa sih yang kau baca, kata Abu Hurairah? Maka Nabi SAW mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini
wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, itu doa yang mungkin sebagian kita sudah menghafalnya, yaitu doa istiftah yang ma'ruf, itu Allahumma ba'id baini. Wahai Allah, jauhkanlah antara diriku wa baina khataayaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah, ini doa isi doa istiftah. Lalu Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Wahai Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana engkau sebagaimana baju yang dihilangkan noda-noda darinya. Ini uh, masih termasuk doa istiftah yang tadi. Lalu yang terakhir, Allahumma ya iksilni min khataayaya bil ma'i was thalji wal barad. Wahai Allah, bersihkan dan cucilah diriku dari berbagai macam kesalahan, ya, dengan air, dengan es, ya, dan juga dengan embun. Ini adalah isi dari doa istiftah. Itu diantaranya. Lalu ada lagi uh, bentuk doa istiftah yang lain. Di antaranya apa? Mungkin yang lebih pendek, yang lebih ringkas adalah doa Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, segala puji, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala pujian baginya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, dan sungguh terdapat keberkahan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ya, dan maha tinggi kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk apa? Doa istiftah. Ya, jadi banyak bentuknya, bukan hanya satu. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya doa istiftah ini, tentang ketinggian kedudukannya di dalam sholat. Karena ia adalah sebagai pembuka. Bagaimana kita ketika melakukan suatu, ada pemanasan sebelum kita masuk ke dalam intinya. Maka begitu pula dalam sholat. Ketika kita takbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, lalu kita bersedekap. Maka di sana kita sedang akan masuk, ya, akan masuk ke dalam inti dari sholat kita. Maka kita perlu pemanasan, kita perlu untuk memulai dengan permulaan yang baik. Maka inilah fungsi dari al-istiftah tersebut. Fungsi dari ucapan istiftah kita di dalam sholat kita. Nah, ini penting. Maka jangan sampai kita membaca doa istiftah tanpa kita pahami maknanya. Maka sebisa mungkin kita baca dengan kita menghadirkan maknanya. Jadi maknanya adalah kita memohon agar Allah menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan. Di antara maknanya juga kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bentuk-bentuk yang lain, ya, bentuk-bentuk istiftah yang lain yang di sana terdapat. Kalau seorang memahami dan merenungi maknanya, maka sungguh di sana terdapat faedah yang sangat besar, terdapat persiapan bagi seorang yang akan masuk ke dalam sholatnya, sehingga dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan sadar, dalam keadaan menyadari bahwa dia ini sedang sholat, bukan dalam keadaan memikirkan hal yang lain di luar sholat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata beliau rahimahullah taala adalah di sini kata beliau, ja'alu kaffil yadil yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadr hina al-qiyam qabla ar-ruku' wa ba'dahu. Ya. Itu kita menjadikan ja'alu kaffil yadil yumna, yaitu menjadikan telapak tangan yang kanan fawqa kaffil yadil yusra, yaitu di atas telapak tangan yang kiri. Nah, ini adalah sunnah yang kedua. Setelah tadi, sunnah yang pertama adalah sunnah berupa perkataan, yaitu istiftah. Yang kedua adalah sunnah berupa perbuatan, yaitu apa? Seorang menjadikan telapak tangan kanannya berada di atas telapak tangan kirinya, ya, seperti ini. Ya, kemudian ditaruh di mana? Fawqa sadr, ya, fawqa sadr, atau di atas dada. Nah, ini adalah sunnah dalam sholat yang kedua. Sunnah yang kedua. Lalu kata beliau,
qabla ruku wa ba'dahu. Ya, baik itu sebelum ruku ataupun setelah ruku. Walaupun di sini terdapat perbedaan pendapat. Ini adalah uh, yang dibawakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala, yaitu kita meletakkan telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kiri kita seperti ini, yaitu dengan bersedekap. Ini sunnah yang kedua, yaitu kita bersedekap ketika kita berdiri dalam sholat. Setelah kita mengucapkan atau mengangkat tangan kita untuk takbiratul ihram, lalu setelah itu kita mengucapkan takbir, maka kita letakkan kedua telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kiri kita seperti ini. Lalu kita taruh di atas dada. Ya, ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Apakah hanya satu ini saja? Tidak. Tapi bisa kita letakkannya di sini. Ya, dengan kita menggenggam pergelangan tangan kiri kita seperti ini. Ya. Atau boleh juga kita letakkan seperti ini. Ya, kita letakkan telapak tangan kanan kita di atas siku atau di atas lengan kita seperti ini. Jadi semuanya ada hadisnya dan dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Boleh seperti ini, kita taruh di atas dada, atau seperti ini, atau seperti ini juga boleh, sampai menyentuh kepada dirok atau siku tangan kita. Ini adalah semuanya tata cara bersedekap yang datang dalilnya dari Nabi SAW. Ya, ini adalah yang sunnah yang kedua. Ya. Maka ketika kita setelah mengangkat tangan tadi, lalu kita takbir, maka kita letakkan, ya, tidak kita taruh di bawah, tidak, tapi kita letakkan di atas dada dengan posisi seperti ini, atau seperti ini. Ya boleh, semuanya ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada pun cara-cara yang lain, misalnya seperti seorang seperti ini, ya maka ini tidak boleh atau tidak ada dalilnya. Ya bahkan ini menyelisihi dalil-dalil yang ada. Ya misalnya dengan dia seperti ini atau dengan ditaruh di pinggulnya atau di punggungnya, ya dengan seperti itu, maka ini cara-cara bersedekap yang salah. Adapun cara yang sesuai sunnah adalah yang tadi kita jelaskan. Nah, ya, yang selanjutnya adalah raf'ul yadain, itu mengangkat tangan. Maka tangan juga termasuk sunnah di dalam salat. Ya, mengangkat tangan dengan tadi raf'ul yadain, mengangkat tangan dengan merapatkan jari-jari, bukan seperti ini, tidak, tapi seperti ini. Ya, mengangkat tangan dengan merapatkan jari-jari. Lalu bagaimana mengangkatnya? Ya, bisa kita angkat sejajar dengan telinga kita, daun telinga, atau bisa juga sejajar dengan pundak kita seperti ini, dengan merapatkan jari-jari kita, bukan dengan seperti ini, ya, dan dihadapkan ke kiblat, ke depan. Tidak seperti ini, tidak, tapi mengarahkan ke depan seperti ini. Boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan pundak. Nah, kapan saja mengangkatnya? Pertama ketika takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram yang pertama, ketika kita akan memulai sholat, maka kita mengangkat tangan. Ya, boleh sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Nah, bagaimana mengangkatnya? Tadi berada di depan kita, ya tidak mesti sampai seperti ini, tidak. Nah, di depan kita, lalu kita hadapkan kiblat dan kita rapatkan. Ya, apakah harus menyentuh telinga? Tidak ada dalil khusus yang sampai kita misalnya menyentuh daun telinga, tidak. Tapi cukup seperti ini sejajar, ya, cukup sejajar dengan telinga, tingginya sejajar dengan telinga, dan tidak mesti berlebihan, betul, bahkan tidak boleh berlebihan. Misalnya sampai seperti ini, misalnya, atau seperti ini, tidak. Tapi sewajarnya saja, sewajarnya seperti ini. Kita rapatkan baik sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Ya, lalu kita takbir, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kita sembari mengucapkan takbir atau ihram. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kapan? Ketika kita akan menuju ruku. Ya, ketika kita akan menuju ruku, kita mengangkat tangan lagi. Ya, mengangkat tangan lagi. Ini yang kedua. Ya, ini adalah tempat kedua di mana kita mengangkat tangan. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Lalu setelah selesai kita baca Al-Fatihah. Lalu setelah selesai kita membaca surat. Ya, setelah itu kita
uh, selesai membaca surat, misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita selesai membaca surat, maka kita mengangkat tangan lagi. Sama, caranya sama seperti yang tadi. Boleh sejajar dengan telinga, seperti ini, atau sejajar dengan pundak, ya seperti ini. Lalu kita menuju ruku. Setelah selesai membaca surat, kita takbir, Allahu Akbar. Kita menuju ruku. Kita ruku. Ini adalah yang posisi atau tempat kedua di mana kita mengangkat tangan. Lalu, yang ketiga adalah setelah kita bangkit dari ruku. Setelah kita bangkit dari ruku. Ya, ini juga tempat di mana kita mengangkat tangan. Di sini disunahkan kita mengangkat tangan. Setelah bangkit dari ruku, kita kembali. Sami'allahu liman hamidah. Kita mengangkat tangan kembali. Caranya seperti apa? Sama. Kita rapatkan dan kita sejajarkan dengan telinga atau dengan pundak kita. Dengan pundak kita. Ini adalah 3 tempat di mana kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya. Dan juga ada yang lainnya, yang keempat adalah sebagaimana dalam beberapa riwayat, ya disunahkan juga ketika kita bangkit dari rakaat kedua. Kalau misalnya sholatnya lebih dari 2 rakaat, seperti sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, yang lebih dari 2 rakaat, maka kita disunahkan juga mengangkat tangan ketika kita bangkit setelah tasyahud awal. Setelah kita tahiyat awal, lalu kita bangkit, maka kita kembali mengangkat tangan. Ini juga diantara yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Sama, caranya sama seperti ini atau seperti ini. Ini adalah tempat-tempat di mana kita disunahkan mengangkat tangan. Yang keempat adalah, ini terkait dengan perkataan lagi. Tadi yang pertama adalah perkataan, kemudian yang kedua terkait dengan perbuatan, yaitu meletakkan tangan. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan mengangkat tangan. Yang keempat terkait dengan ucapan kita, berupa perkataan, yaitu bacaan Subhana Rabbiyal A'la dan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, yang diwajibkan, sebagaimana kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, diwajibkan berapa kali? 1. Yang diwajibkan untuk kita baca, dan kalau kita nggak baca, maka kita wajib atau disyariatkan untuk sujud sahwi. Itu yang wajib kita baca adalah 1 kali. Misal kita ruku, Subhana Rabbiyal Azim, maka kita baca 1 kali, ini yang wajib. Lebih dari itu, hukumnya sunnah. Misalnya kita mau baca 2 kali, kita mau baca 3 kali, ya, ini hukumnya sunnah. Maka ini diantara sunnah-sunnah dalam sholat yang selanjutnya. Nah, minimal berapa kalau kita mau lebih? Ya, boleh 2, boleh 3. Ya, paling minimal kata para ulama adnal kamal itu 3. Kita baca 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Ya, ketika sujud juga seperti itu. Ya, kalau baca 1 kali boleh. Tapi kalau kita mau dapat pahala sunnah, kita baca 2 kali, baca 3 kali, atau baca lebih dari itu. Di antara sunnah yang selanjutnya juga ketika i'tidal. Ketika i'tidal, kita baca Rabbana walakal hamd. Ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, imam bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, lalu kita bangkit dari ruku, kita baca Rabbana walakal hamd. Nah, ini yang diwajibkan. Adapun doa setelahnya, ya, doa-doa setelahnya apa itu? Misalnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, atau doa yang lain, bil as-samawati wal ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau seterusnya. Maka ini semua hukumnya sunnah. Yang lebih dari perkataan Rabbana walakal hamdu, ini hukumnya sunnah. Ya. Kalau kita hanya baca Rabbana walakal hamdu, setelah kita tumanina tentunya, yang ini merupakan rukun, maka kita boleh langsung Rabbana walakal hamd, lalu kita langsung sujud, tidak mengapa. Tapi sunnah, dan ini tadi kita jelaskan, jangan sampai kita meremehkan, maka kita baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, misalnya di antara bacaan yang datang dari Nabi SAW, atau mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang lainnya. Ini yang disunahkan, ya, disunahkan untuk kita baca. Itu lebih dari perkataan Rabbana walakal hamdu. Selanjutnya adalah di antara sunnah yang juga yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah yang sifatnya bukan wajib, itu seorang membaca lebih dari 1 kali ketika membaca Rabbil Firli. Ketika bacaan di antara 2 sujud,
ya kita duduk, maka di sini yang diwajibkan kita baca adalah satu kali, Rabbik firli. Ya, Rabbik firli ini diwajibkan kita baca satu kali. Nah, lebih dari itu, maka ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Ya, ini juga termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Lalu apa? Selanjutnya adalah menjadikan kepala sejajar dengan punggung ketika ruku. Nah, ini juga sama. Ya, ketika kita ruku, ya, misalnya kita bangkit dari ruku, lalu kita melakukan ruku, maka di antara sunnah adalah kita menjadikan kepala kita itu sejajar dengan punggung kita. Ya, dalam hadis bahkan seandainya diletakkan air di atasnya maka tidak tumpah. Maka ini menunjukkan lurusnya punggung ketika ruku dan sejajar dengan kepala. Ya, kepalanya sejajar dengan punggung. Tidak seperti ini, kepalanya tidak naik misalnya, tidak mendongak ke atas, atau tidak terlalu mendongak ke bawah, tapi sejajar. Maka ini juga diantara sunnah ketika ruku. Ya. Ketika ruku kita tadi kepala kita sejajar dengan punggung, tidak nunduk ke bawah atau tidak terlalu ke atas. Ya, kita mendongak. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Ini diantara sunnah yang selanjutnya. Lalu selanjutnya diantara sunnah dalam sholat juga adalah kita posisi ketika sujud kita. Ya. Bagaimana posisi yang dimaksud adalah dengan kita menjauhkan ini kita, lengan kita dari bagian samping badan kita. Tidak kita rapatkan seperti ini, tapi kita lebarkan. Ini juga termasuk sunnah. Kita jauhkan antara lengan bagian atas kita dengan bagian samping tubuh kita. Tidak kita rapatkan. Tidak, tapi kita lebarkan. Juga kita jauhkan apa? Paha kita dari perut kita. Kita tidak tempelkan. Ya, dalam hadis kata Nabi SAW, jangan kalian sujud seperti sujudnya anjing, atau seperti duduknya atau tidurnya anjing. Yang mana dia misalnya ini adalah lengannya, itu ditempelkan ke mana? Ke tempat sujudnya, ke bagian sejadahnya atau ke tempat dia sujud. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ada banyak sunnah adalah dijauhkan, pertama diangkat lengannya, tidak menempel kemana? Ke tanah atau ke bumi, tidak ditempelkan, ya, tidak ditempelkan seperti ini, tapi diangkat. Itu yang pertama. Lalu dijauhkan antara ini dengan ini, antara lengannya dengan bagian samping tubuhnya. Ini keadaan sujud yang sesuai sunnah. Lalu apa? Paha dia dijauhkan dari perutnya, tidak ditempelkan. Maka salah ketika ada orang yang semuanya ditempelkan ketika sujud. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, dia misalnya dia tangannya ditempelkan ke badannya, lalu pahanya ditempelkan ke perutnya, lalu lengan ininya ditempelkan ke tempat sujud, semuanya nempel. Ini salah. Tapi yang benar adalah semuanya dijauhkan. Dijauhkan antara lengan dengan dari badan, lalu antara lengan bagian bawah dengan tempat sujud, ini juga dijauhkan, tidak nempel seperti ini. Lalu dijauhkan juga antara kedua paha, tidak dirapatkan, dirapatkan. Ini adalah posisi sujud yang sesuai dengan sunnah. Nah, kalau kita mau mendapatkan pahala yang lebih besar, maka kita kerjakan sujud sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ya, selama anggota sujud yang 7 itu menempel, ya sebenarnya tidak mengapa. Tapi ingat tadi kita tidak melihat kepada apakah itu sunnah atau wajib, tapi yang kita lihat adalah ini adalah datang dari Nabi SAW, maka kita kerjakan. Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan. Kalau bicara sah saja. Kalau misalnya seorang dia menempel anggota sujudnya, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu terkait dengan rukun sholat di antara sujudnya ini bukan asal sujud, tapi sujud pada 7 anggota. Nah, 7 anggota tubuh ini ketika semuanya sudah menempel dengan benar, walaupun misalnya rapat seperti tadi, ya tidak mengapa, sah-sah saja sebenarnya. Ya, tapi ingat, kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, ingin mendapatkan pahala yang lebih, maka kita kerjakan sunnah. Ya, salah satunya adalah sunnah ketika sujud ini. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan duduk. Ya, tadi terkait dengan sujud sudah. Nah, ini
Pokoknya semua yang belum kita sebutkan dalam rukun-rukun sholat dan wajib sholat itu semuanya hukumnya sunnah. Itu semuanya hukumnya sunnah. Maka di sini penulis rahimahullah taala itu tidak membawakan semuanya, tapi sebagian besarnya dibawakan oleh beliau. Maka di antara sunnah-sunnah juga adalah ketika duduk. Ya, duduk. Ketika duduk, maka di antara cara duduk di antara dua sujud adalah dengan kita iftirash. Bagaimana iftirash? Sebagai kita ketahui, ya, dengan kita mendudukkan apa betis kita sebagaimana ya yang kita kerjakan ya, ketika duduk iftirash. Lalu antara sunnahnya adalah dengan kita mendirikan atau menegakkan kaki kanan kita. Ya, dengan kita menegakkan kaki kanan kita ya seperti ini ketika duduk iftirash. Kapan kita duduk iftirash? Di antara dua sujud, dan juga ketika sholat yang jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat atau hanya ada 1 tasyahud. Ini juga kita dengan duduk iftirash. Sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat. Nah, ini kita duduknya dengan duduk iftirash. Lalu di antara sunnah selanjutnya yang berupa perbuatan adalah kita duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Dengan kita duduk di atas, mohon maaf, bagian bokong kita yang kiri. Jadi menyentuh lantai langsung. Ya, bagian belakang kita yang bagian kiri, kita duduk di situ, dan dengan kita melipat kaki kita, ya, dan posisi kaki kanan sama seperti tadi disunahkan untuk menegakkan kaki kanan kita. Ini juga tawarruk. Kapan kita duduk tawarruk? Kata para ulama menjelaskan bahwasanya ketika jumlah rakaatnya atau jumlah tasyahudnya lebih dari 1. Artinya ada 2 tasyahud. Seperti sholat isya, sholat zuhur, sholat maghrib yang ada 2 tasyahud, maka kita duduk di rakaat terakhirnya adalah dengan duduk tawarruk. Itu di antara sunnahnya. Dan di antara sunnah-sunnah yang lain adalah dengan kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita ketika kita tasyahud. Ini juga di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat adalah dengan memberikan isyarat ketika kita tasyahud. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita tasyahud, itu di antara sunnahnya kita ya mengangkat jari kita, mengangkat jari kita. Ini di antara sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, dan juga masih banyak ya sunnah-sunnah yang lainnya. Intinya ya, kalau bagaimana sih kita membedakan mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah? Sangat mudah. Dengan kita mengetahui yang rukun-rukun. Yang rukun sudah kita bahas tentang membaca surah Al-Fatihah, dengan kita berdiri, lalu ruku, sujud, itu semuanya rukun-rukun. Yang kalau kita nggak kerjakan, sholat kita tidak sah, sholat kita batal. Ya. Contoh misalnya seorang dengan sengaja dia tidak baca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Maka rakaat pertama ini selama dia belum baca surah Al-Fatihah tidak terhitung, batal. Lalu misalnya di rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, maka rakaat kedua ini menjadi rakaat pertama bagi. Ini terkait dengan rukun. Lalu terkait dengan yang kedua adalah wajib dalam sholat. Ya, wajib dalam sholat adalah seorang yang kalau lupa, ya, maka dia membaca atau dia disyaratkan untuk melakukan sujud sahwi. Disyaratkan untuk melakukan sujud sahwi. Di antaranya misalnya tadi seorang sengaja nggak baca atau lupa misalnya Subhana Rabbiyal Azim dalam ketika ruku yang minimal 1 kali yang wajib, maka ketika dia tidak baca disyaratkan untuk sujud sahwi, dan itu wajib. Nah, sisanya yang belum disebutkan itu semuanya sunnah, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Ya, termasuk apa? Termasuk membaca surat ketika sholat. Ya, yang rukun adalah baca surat. Kemarin masuk ke dibahas oleh penulis wajib-wajib sholat. Ya, termasuk misalnya tadi bacaan lebih dari 1 kali dari Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ini sunnah. Yang wajib adalah 1 kali. Ketika kita baca 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali, ini sunnah, tidak wajib. Atau hal-hal yang lain yang kita lakukan ketika kita sholat. Ini semuanya hukum-hukumnya sunnah yang kalau seorang meninggalkannya maka tidak wajib baginya, tidak wajib sujud sahwi, tidak juga wajib mengerjakannya, tidak. Ini terkait dengan sunnah-sunnah di dalam sholat.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Allah Ta'ala alam. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini, sekiranya dari Ustaz ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita bahas sunnah-sunnah di dalam salat, dan kita ingatkan juga tadi terkait dengan sunnah ini kita tidak boleh meremehkan karena sunnah ini sangat agung. Ya, tidak boleh kita mengatakan ini kan hanya sunnah, ini kan hanya sunnah, sehingga kita menyebabkan kita meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Ini jangan sampai. Sunnah ya pengertiannya adalah, kata sebagian para ulama, pengertian yang benar dari pengertian sunnah ya, orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala, orang yang tidak mengerjakannya dia akan rugi. Kenapa rugi? Dia tidak akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang yang mengerjakannya. Betul, dia ketika tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa, tapi dia akan kehilangan pahala yang sangat besar. Begitu pula sunnah-sunnah yang lainnya, yang sifatnya adalah anjuran, yang sifatnya adalah tidak wajib. Jangan sampai kita meremehkan. Sehingga coba bayangkan, ya, ini kata para ulama, kalau kita dalam satu hari, ini orang yang pertama, orang yang kedua dia sholat wajib dan dia juga mengerjakan sholat sunnah. Yang satu hari 12 rakaat. Sholat sunnah sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya. Yang kurang lebih totalnya ada 10 atau 12 rakaat. Nah, dalam satu tahun saja perbedaannya bisa mencapai ribuan rakaat. Orang yang mengerjakan sunnah dengan orang yang tidak. Yang sampai kita ketinggalan pahala, ya, sehingga kita terluput dari mendapatkan pahala yang besar. Ini yang sampai terjadi. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa sunnah-sunnah dalam sholat, ya, yang tanya adalah beberapa perkataan seperti istisqa atau seperti membaca subhana rabbiyal a'la lebih dari satu kali, membaca subhana rabbiyal azim lebih dari satu kali, dan juga tadi yang belum kita sebutkan seperti apa, doa di akhir tasyahud sebelum kita salam, ya, atau mengucapkan sholawat, ya, dan juga doa isti'adah, doa meminta perlindungan pada Allah sebelum salam. Ini semuanya sifatnya adalah sunnah yang tidak wajib kita kerjakan. Tapi tentu kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, pahala yang sempurna, maka kita melaksanakan dan melakukan sunnah-sunnah tersebut sehingga tidak luput dari kita pahala yang besar. Ya, itu aja mungkin dari Ana. Semoga Allah berikan keberkahan kepada ilmu yang kita bahas, dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan semoga Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita dan memberikan taufik pada kita agar kita berada tetap di atas jalan yang lurus. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.